Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggun Rusnastianti, saya mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang, Prodi Teknologi Laboratorium kelas tingkat 1, D3 reguler 1. Di sini saya akan menyampaikan tentang pendidikan anak dalam pandangan Islam. Pendidikan yaitu membimbing dan mengarahkan seseorang untuk menjadi lebih baik. Pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang telah dikaruniai Allah kepada setiap manusia secara optimal dan maksimal. Saat mendengar perkataan pendidikan, selintas yang terdengar dalam pikiran kita adalah proses mengajar di sekolah. Guru menyampaikan pelajaran dan siswa mendengarin apa yang memahaminya. Namun pendidikan itu tidak hanya bersumber dari pendidikan secara formal, namun dapat didapatkan dari 3 aspek, yaitu aspek sosial, lingkungan, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Pendidikan pada anak merupakan salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan. Anak-anak merupakan masa pertumbuhan dan pengembangan yang tepat untuk membentuk pribadi sang anak. Hal ini dapat berupa pembentukan karakter, membangun dan melatih kemampuan fisik, bahasa, sosial, emosi, spiritual, dan kedisiplinan maupun kemandirian. Islam sebagai agama yang sempurna melalui Al-Quran dan hadis, Allah telah menyampaikan tentang petunjuk kehidupan manusia dari bangun tidur hingga tidur lagi, lengkap dan tanpa celah, sehingga juga kita dapat dipungkirin bahwa perihal pendidikan juga terdapat arahan dan petunjuk dari Al-Quran maupun hadis, terutama pada pendidikan anak. Pada sisi lain, menilai seorang anak dapat diibaratkan sebuah kertas putih yang tanpa tulisan dan coretan apapun, dan yang memberikan warna dalam kehidupan seorang anak, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa usia anak adalah usia keemasan. Jika permulaan kehidupan mereka telah mendapatkan didikan yang baik, maka sang anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Konsep tarbiyah dan ta'dib, Allah telah berfirman pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 yang artinya dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu hal apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia terlahir di dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui satu hal apapun, namun Allah telah memberikan potensi sang anak penglihatan dan hati agar dapat digunakan oleh manusia untuk mengetahui banyak hal. Perkembangan potensi-potensi tersebut memerlukan arahan yang sesuai norma-norma dan nilai yang ada serta sesuai dengan aturan-aturan Islam. Konsep perkembangan pendidikan pada anak dalam Islam menitik beratkan pada konsep tarbiyah dan ta'dib. Pendidikan konsep tarbiyah adalah perilaku kasih sayang, menumbuhkan rasa berdaya dan pengembangan kemandirian anak berupa keterampilan menjaga diri, menyelesaikan pekerjaan rumah, sedangkan konsep ta'dib mengacu pada proses nilai-nilai yang bersifat disiplin, tata tertib dan pembiasaan waktu sholat, memberikan respon tepat, baik, dan juga tanpa melakukan suatu kesalahan apapun. Orang tua memiliki peranan penting dalam mendidik dan mengarahkan dan mengajari anak. Salah satu hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah kecuali orang tuanya yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap anak terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah atau suci. Fitrah dalam hadis ini adalah keadaan seorang yang meyakini dan mengimani bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keadaan kedepannya sangat ditentukan oleh pembimbingan dan arahan yang diberikan oleh orang tuanya. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan bahwa orang tua yang menjadikan seorang anak itu kedepannya akan menjadi apa? Yahudi kah, Nasrani, atau Majusi. Pendidikan anak harus didapatkan sejak kecil. Pendidikan anak ini preseptif Islam tidak lepas dari pendidikan ajaran Islam, harus didapatkan dari dini. Konsep Islam itu ada akikah, akhlak, dan ibadah.
Contoh dari yang harus kita pelajari adalah akikah. Akikah itu ilmu kepercayaan dan keyakinan kepada Allah yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahin selain Allah, dan menjauhi segala perbuatan kesyirikan dan mempersekutukan Allah. Akidah menjadi pondasi penting dalam kehidupan seseorang. Nilai keimanan yang harus diajarkan dan ditanamkan pada diri seorang anak dimulai dengan mengenalkan Allah dan Rasulnya dan memberikan gambaran siapa pencipta semesta dan isi-isinya, dan mengenalkan maha agungnya Allah, dan menanamkan akidah kepada anak sebelum mengajarkan ilmu yang merupakan hal yang paling penting yang dilakukan oleh orang tua. Pendidikan ibadah. Ibadah adalah hal yang penting dalam kehidupan seorang manusia, sehingga pendidikan ibadah adalah hal yang paling penting diajarkan sedari kecil. Ibadah yang benar dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dan sang anak dapat taat kepada perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana Allah berfirman pada Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Seorang anak yang memiliki potensi fitrah seharusnya dikembangkan secara maksimal pada hal-hal positif dan menanamkan nilai-nilai agama seperti berdoa saat hendak melakukan aktivitas, mengajarkan anak tentang wudhu, bersuci, sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Pentingnya pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak dilakukan adalah kebiasaan, sikap, dan karakter yang melekat pada diri seorang anak. Wujud tertuang dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Pendidikan akhlak dapat diajarkan pada anak melalui pembiasaan bersikap pada sehari-hari, seperti berkata jujur, menghormati orang tua, menyayangi yang lebih kecil, tidak sombong, dan berbagai akhlak yang harus dibiasakan sedari dini. Jika tidak dibiasakan dengan akhlak yang baik, maka mereka akan tumbuh tanpa kendali. Pendidikan akhlak pada anak sangat penting dipengaruhi oleh lingkungan tempat seorang anak tumbuh. Orang pertama dan paling dekat seorang anak adalah keluarga, dan secara khusus mereka adalah orang tua. Orang tua adalah contoh teladan pertama bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Persiapan bekal sedini mungkin. Pendidikan anak dalam perspektif Islam menjadikan penting harus diperlihatkan oleh setiap orang yang terlibat dalam lingkungan anak. Anak-anak adalah penerus generasi peradaban, sehingga mereka harus memiliki cukup bekal untuk tumbuh menjadi seorang yang cerdas, kuat, dan bermanfaat bagi agama dan negara. Mulai dari mengenalkan Tuhan, mereka beribadah dan berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dicapai karena ada kumpulan-kumpulan hal kecil di dalamnya. Demikian juga dengan kehidupan seorang anak, pembiasaan-pembiasaan yang baik yang dibiasakan dan dibentuk dari sedini mungkin dengan hal-hal positif. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan, saya juga masih belajar. Terima kasih.